Tapi kita akan melakukan penilaian indeks kinerja sistem irigasi. Kita bisa pilih di bagian bawah sendiri nih, di bawah tulisan atau ini. Oke, nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama kita mau menuju ke bangunan terlebih dahulu. Bangunan. Mulai isi formulir. Oke, kita hanya isi dokumentasi saja. Tidak bisa, berarti tidak diisi untuk pangkal saluran. Pangkal saluran tidak ada isiannya. Kemudian kita coba isi saluran. Saluran primer 01. Nah, ini kita ulang ya. Di saluran ini kita klik, kemudian pilih saluran Sungai Jerambi 1, kemudian pilih mulai isi formulir penilaian. Kemudian mulai isi formulir penilaian. Kita isikan panjang pengamatan 0, kita di posisi 0-nya kita juga dokumentasi. Start awalnya pangkal saluran seperti apa. Kemudian apakah bisa fitur ambil dari galeri? Oh, tidak bisa. Masih belum bisa untuk pengambilan dokumentasi dari galeri. Jadi sementara nanti kita ambil kamera. Kita kasih foto kosong dulu, nggak masalah. Foto kosong dulu. Ini juga ada tanda bintang, harus wajib diisi ya. Posisi di mana di hulu. Seperti itu, di hulu. Selanjutnya, kondisi penampang, misal kondisi baik atau sedang, atau nanti tidak berfungsi, nanti disesuaikan aja. Kalau misal bingung, nanti bisa di kanan atas ini ada informasi I. Seperti apa kriterianya. Bisa dinilai sendiri karena objektif ya, karena menurut misal menurut saya bagus, bisa jadi menurut bapak si A, bapak si B mungkin kurang bagus, itu juga bisa jadi penilaiannya kurang seperti itu. Tapi biasanya relatifnya mungkin sama, nggak beda jauh seperti itu. Sedang kondisi BEM saluran bagian kiri sedang, misal kondisi BEM kanan sedang, kondisi tanggulnya gimana, baik, tanggul kanan, selesai, seperti itu. Kita lanjut lagi di panjang pengamatan 100. Dokumentasi. Nanti kan kita udah ada dokumentasi 4 itu. Kiri, tengah, kanan, belakang, ada 4 dokumentasi. Nah, itu nanti di-upload, nanti saya ajarkan di web epaksinya seperti apa. Ini di hulu, masih di hulu, kondisinya masih kurang lebih sama. Ini nanti dikerjakan di mes saja sebenarnya nggak masalah ini. Dikerjakan di di mes ataupun di kantor itu juga nggak masalah. Tetapi sebaiknya sesegera mungkin diisi dan diselesaikan pada malam hari agar tidak lupa posisi dokumentasi. Nanti juga saya ajarkan membackup dokumentasi yang ada di HP, gimana cara membackupnya, kemudian nanti mengkelompokkan masing-masing. Isi 200. Di hulu. Pripun, Pak? Nggih, niku, Pak. Sedang baik. Ini sudah, seterusnya kita ambil di 300. Kita
Contoh saja nanti sekalian kita sinkron. Kita udah mulai di tengah, misal ya. Oke, udah cukup. Nanti disesuaikan dengan panjangnya berapa. Misal panjangnya 2 kilo ya dibuat sebanyak 20. Kalau cuma 1 kilo, kita buat 1 kilo. Kemudian kita nilai IKSI yang di bangunan. Coba kita di pintu, mulai isi formulir. Dinilai ini kondisinya gimana, baik. Jangan lupa dokumentasinya nanti dibanyakin di PAI saja. Nanti ini menyesuaikan. Kemudian nanti kalau bingung dengan acuannya, nanti bisa di kanan atas ini ada keterangan I, agar seragam kita untuk identifikasinya. Saya baik, itu baik, selesai. Nanti ini semua ini dinilai lagi pintu, contohnya gorong-gorong sekarang, dokumentasi, jembatan tidak ada isian. Oke, ini sudah. Ini untuk bangunan dan saluran. Kemudian ada IKSI produktivitas tanam. Nah, di kanan bawah ini ada tool penilaian non-fisik 2025. Nah, ini nanti ini beberapa datanya biasanya ada di pertanian, dinas pertanian. Apabila bidang SDA memiliki juga sangat bagus, tinggal mengisikan saja. Ini nanti ada realisasi luas tanam berapa hektar, anggap saja 20 hektar. Atau keseluruhan ya, tadi ini di keseluruhan. Misal contohnya tadi di angka berapa ya, di sungai ini, Sungai Jerami itu 224. Semisal kondisi kenyataannya berfungsi semua, misalnya 224. Kita lakukan fotonya sembarang aja, ini nggak masalah. Kemudian luas masa tanam kedua mungkin sudah mulai berkurang atau cuma 1 kali masa tanam juga bisa jadi kan, bisa jadi potensi seperti itu. Kalaupun memang ternyata yang masa tanam kedua tidak ada, air tidak mengalir, 0, terus saja 0 gitu. Nanti bisa ditanyakan kepada pihak SDA kabupatennya atau dari pertaniannya. Luas tanam padi semisal 6 ton per hektar. Rata-rata itu beda-beda soalnya, tiap kabupaten beda-beda, nanti bisa ditanyakan. Apakah ada hortikultura yang di sana semisal ada. Misal 60 ton. Terlalu banyak. Tergantung hortikulturanya apa ya. Selesai. Seterusnya nanti ada beberapa isian formulir, nanti tinggal diisi saja. Ini ada persentase terhadap personil. Kemudian ada transportasi, alat kantor, nanti disesuaikan. Biasanya dari pihak bidang SDA punya data tersebut. Nanti tinggal mengisi saja. Kondisi tersiernya, kemudian nanti ada personalia, dokumentasi utama, jaringan utama, jaringan tersier. Terus kemudian yang terakhir ada GP3A. GP3A-nya seperti ada berapa, jumlahnya berapa, apakah sudah berbadan hukum apa belum.
mungkin itu nanti bisa diisikan ketika setelah survei. Atau agak belakangan pun juga nggak masalah, tetapi jangan lupa data tersebut ini wajib diisi keseluruhan. Kemudian apabila sudah selesai, kita lakukan sinkronisasi di kanan atas, kemudian kita sinkronisasikan sekarang. Seperti di awal tadi, di awal kita sinkron, di akhir juga kita sinkron. Submit. Pastikan jaringannya bagus, koneksinya bagus dalam melakukan sinkron, takutnya nanti akan ada data yang hilang. Sudah selesai, oke. Oke. Ini usahakan di backup dengan nanti dikirimkan ke grup WA sesuai dengan dengan tim masing-masing, misal per tim kabupaten ini, atau mau dikirimkan masing-masing atau dikirimkan ke WA sendiri nanti di-download, itu juga sangat penting. Kemudian apabila nanti misal ini hanya latihan aja, nanti nggak usah disinkron, langsung dihapus data aja. Kan di penyimpanan ini ada hapus data, bisa dihapus data. Nah, kalaupun backup nanti bisa juga sama kayak tadi, datanya penyimpanan itu bisa kita lakukan backup. Seperti itu. Itu untuk proses pengambilan data untuk survei. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan editing pada web untuk prosesnya. Mungkin setelah ini akan saya jelaskan seperti itu, akan lebih mendetail lagi.